Yohanes 3 ayat 16. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul kita semua berutang penyembahan kepada Allah. Ya. Kita semua, saya dan saudara, berutang penyembahan kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena manusia diciptakan Allah. Kalau kita lihat dalam kitab Yesaya, Bapak Ibu Saudara, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk menyembah Dia. Amin. Saya dan saudara tidak diciptakan untuk kawin. Ya, itu yang berikut. Tapi tujuan Allah menciptakan saya dan saudara serupa dan segambar dengan Allah. Pertama itu adalah untuk menyembah Dia, untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, dulu Ketua Jaringan Doa Nasional JDN, Bapak Pendeta Rahmat Manulang, saya pernah dengar khotbahnya. Dia pernah datang di alma mater saya di Malang, dan waktu dia khotbah dia bicara tentang, tahukah saudara, kita seringkali menganggap bahwa Allah itu sempurna. Itu benar. Allah itu sempurna. Allah tidak ada kekurangan suatu apapun. Tapi tahukah saudara bahwa waktu manusia jatuh ke dalam dosa, teman sekutu Allah yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ada yang kurang dalam diri Allah, yaitu teman sekutu. Allah tidak bersekutu dengan malaikat, Allah bersekutu dengan manusia. Ya, Allah bersekutu dengan saya dan saudara sebagai teman sekutunya. Ya, Kristus sama mengatakan bahwa saudara perhatikan, saya dan saudara itu lebih berharga daripada malaikat. Ya, kenapa? Kalau malaikat jatuh Allah buang, tapi manusia jatuh Allah datang untuk menebus manusia. Amin. 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 Karena Allah ingin supaya Dia punya teman sekutu, yaitu saya dan saudara. Itu sebabnya saya dan saudara harus menyadari ini, bahwa kita perlu untuk datang menyembah Dia. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, kita tahu bahwa Allah dikatakan pada hari senja Allah datang ke Taman Eden, berjalan-jalan di taman. Dan tahu ke saudara, Allah tahu bahwa Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi kenapa Dia mencari Adam? Dia berteriak, Adam, 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 di manakah engkau berada? Kenapa? Karena dia kehilangan teman sekutunya. Dia kehilangan teman sekutunya. Dan saya percaya sampai sekarang Allah masih merindukan itu. Amin. Sekalipun Yesus sudah mati, dan Paulus berkata dalam Efesus bahwa kita yang jauh sudah dibawa lebih dekat, tetapi Allah masih mencari saya dan saudara. Ya, Dia masih berteriak, Frans, 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 di mana engkau berada? Dia masih berteriak namamu, mungkin namamu William. Dia sudah berteriak, William, William, di mana kamu berada? Kenapa? Karena Allah merindukan saya dan saudara untuk bersekutu dengan Dia. Kenapa saya mengatakan itu? Mari kita lihat. Ya, saya sudah minta tim multimedia untuk tolong ketik Yohanes pasal 4 ayat 23. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 4 ayat 23. 3, 2, 1. Tetapi saat yang akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Amin. Allah mencari penyembah. Allah ingin saudara dan saya waktu datang ke gereja, ya, datang ke gereja menyadari bahwa Tuhan begitu baik.
Dan saudara datang untuk menyembah Dia. Ya. Semua kita seringkali gereja gembala sidang tidak terjadi di sini, Pak Pendeta Penggembala, mengharapkan tim pemuji yang menyembah Tuhan. Dan saudara-saudara yang dibawa seperti audiens saja, seperti penonton, seperti pendengar. Ya. Tapi saya mau katakan Allah mencari saudara untuk menyembah Dia. Amin. Allah mencari saudara untuk bersekutu dengan Dia. Karena Allah sudah kehilangan itu. Dan kita harus sadar itu sebabnya Allah mengasihi saya dan saudara. Dan Dia mau datang. Ya. Ayat yang kita baca, saudara tahukah saudara bahwa itu adalah ayat kunci seluruh Alkitab. Yohanes 3 ayat 16. Itu ayat kunci untuk seluruh Alkitab. Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kuncinya ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahukah saudara, ya, bahwa kata menyembah itu berasal dari kata bahasa Inggris connecting. Connecting itu bersekutu, punya hubungan dengan Allah. Bahkan kalau kata Yunani untuk penyembahan, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berasal dari kata proskuneo. Proskuneo itu saudara sebenarnya mempunyai arti yang dalam. Ya. Kenapa saudara-saudara? Karena biasanya bahasa-bahasa kuno itu datang dari pengalaman orang-orang, secara khusus manusia. Ya. Nah, proskuneo itu Bapak Ibu Saudara-saudara tahukah? Latar belakangnya adalah seorang tuan, ya, yang memiliki anjing yang paling dia sayang. Ya. Anjing yang paling dia sayang. Dan waktu dia pulang, ya, waktu dia pulang ke rumah, anjingnya akan datang melompat, berkeliling di dia, dan anjingnya akan mencium dia. Jadi proskuneos, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang hubungan kedekatan, dan anjing adalah binatang yang paling setia, betul? Anjing menggambarkan, kata proskuneos menggambarkan tentang kerinduan kepada tuannya untuk bersekutu. Ya, saya punya 3 ekor di Manado, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada satu Siberian Husky, ya, kami pelihara dari kecil. Anjing itu saya sedikit agak kecewa karena saya berharap dia pintar untuk gonggong, ya, karena harusnya anjing menggonggong kan, ya. Tapi ternyata waktu dia bertumbuh besar, dia tidak tahu menggonggong. Ya, yang dia tahu kan itu serigala, jenis serigala, ya. Dia hanya mengaum, kadang-kadang dan kadang-kadang false. Tapi satu hal yang saya suka adalah kalau saya pulang seperti ini, saya sedang pelayanan dan saya pulang, dia akan datang. Dia akan melompat, dia akan meluk, dia cium. Nah, saya mau katakan, itulah harusnya gambaran kita dengan Tuhan. Amin. Saudara datang kepada Tuhan karena saudara tahu, saudara, kita semua banyak berhutang kepada Tuhan. Amin. Memang Alkitab bicara hutang. Kalau sudah baca apa yang ditulis oleh Paulus, bahwa surat hutang kita sudah dipaku di atas kayu salib. Ya. Surat hutang kita sudah dipaku, hutang dosa kita. Nah, sekarang saya dan saudara, saya berani mengatakan kita berhutang penyembahan kepada Tuhan. Kita berhutang untuk menyembah Dia. Karena itu sekali lagi saya mau katakan, kalau saudara datang di dalam ibadah, datanglah dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, menyembah Dia, mengalami Dia secara pribadi, sungguh-sungguh mengalami Tuhan.
Saudara datang dengan stres, pulang dengan stres. Saya percaya ada yang salah di dalam ibadah. Karena setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, pasti dia akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Alkitab menunjukkan bahwa waktu Yesus ada di bumi 3,5 tahun, dia berjalan-jalan dan dia bertemu dengan setiap orang. Waktu dia berjumpa dengan orang itu, mujizat terjadi. Amin. Waktu dia akan bertemu dengan orang sakit disembuhkan. Dia bertemu dengan kekurangan, dia mencukupi kekurangan mereka. Dia bertemu dengan yang mati, dia bangkitkan. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Tuhan itu mendatangkan mujizat. Amin. Karena dia sangat baik, dia terlalu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, harusnya saya dan saudara menyadari bahwa Tuhan begitu baik. Dia sudah menebus kita. Kita semua berutang penyembahan. Apa yang kita bisa lakukan buat dia di sisa hidup kita? Ya, kita sudah mau mengakhiri tahun 2022. Ada beberapa teman kita yang sudah lewat, bukan lewat dari depan gereja, lewat dari kehidupan, sudah ada di dunia lain. Kalau saudara masih ada itu, saudara bersyukur. Amin. Kalau saudara masih ada itu, harusnya saudara berterima kasih. Ada banyak teman kita yang sakit, saudara masih sehat, itu bersyukur. Amin. Karena Tuhan begitu baik, begitu luar biasa. Saya pernah membaca satu kisah, ya, waktu awal-awal penjelajahan luar angkasa, Apollo 11, saudara, ya, yang cukup terkenal. Nah, Apollo 11 itu membawa 3 awak, ada Neil Armstrong, Michael Collins, dan Edwin Buzz Aldrin. Ya, nah 3 orang ini pergi ke bulan. Dan yang turun untuk menginjakkan kakinya ke bulan adalah Edwin Buzz Aldrin. Waktu dia menginjakkan kaki, bukan kebetulan, dia anak Tuhan. Dan waktu dia menginjakkan kaki, dia lihat ke angkasa raya. Dan tahukah saudara, waktu dia lihat bumi ini, ya, dari pandangannya bumi hanya sebesar kelereng. Waktu dia lihat itu, dia jatuh berlutut dan dia mulai menangis. Dan Allah mulai berbicara kepada dia, Edwin, kamu lihat bumi yang sebesar kelereng, tapi aku sangat mengasihi bumi itu. Karena ada manusia di sana, saya dan saudara di sana. Karena aku begitu mengasihi bumi ini, aku mengutus anakku yang tunggal untuk mati bagi mereka. Bukankah aku bisa saja menghapuskan bumi, menghapuskan seluruh manusia, dan aku ciptakan bumi yang baru dengan manusia yang baru, yang lebih taat. Manusia yang lama adalah manusia yang penuh dengan pemberontakan, penuh dengan dosa, penuh dengan kesombongan. Tetapi karena aku begitu mengasihi manusia yang ada di tengah-tengah dunia, manusia yang penuh kejahatan, aku relakan anakmu yang tunggal untuk mati bagi mereka. Dan tahukah saudara, Edwin Buzz Aldrin berlutut menangis, dan dia mengambil keputusan. Dia pulang ke bumi, dia ambil keputusan, dia menjadi penginjil, dan dia menjadi penginjil. Nah, saya tidak mengatakan saudara harus ambil keputusan itu semua jadi penginjil, tapi saya percaya yang Tuhan inginkan kita menjadi penyembah. Amin. Kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tidak perlu worship leader suruh angkat tangan. Kalau sudah tahu Tuhan baik, kalau sudah masih diberkati Tuhan, kalau sudah sehat, tak perlu disuruh. Ajaran ibadah kita seperti upacara 17 Agustus. Pemimpin pujian suruh angkat tangan, turun tangan, dan kanan, turun tangan.
kuasa kita. Tuhan marah. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar dengan cepat. Ada dua hal, Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, kita semua berhutang penyembahan kepada Allah karena begitu besar kasih Allah kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal. Ya, tadi saya bilang saya akan dengan cepat. Tapi saya mau jujur, saya khotbah biasanya lama. Dan biasanya yang menolong saya adalah istri saya. Kalau dia lihat sudah lama, dia sengaja 7 jam. Tapi puji Tuhan istri saya tidak ada. Dan saudara bukan istri saya, hati-hati jangan 7 jam. Jangan tidak lagi laki-laki. Saya tidak hubungan dengan saudara ya. Dan saya. Tapi mari saudara, kita belajar. Alkitab mengatakan, Yohanes mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah. Kata yang dipakai adalah agapao. Ya, kita tahu ada filia, kasih filia. Ya, ada beberapa istilah kasih dalam bahasa Yunani. Tapi yang dipakai dalam ayat ini adalah agapao. Agapao itu, saudara-saudara, adalah mempunyai arti sangat mencintai. Ya. Sangat mencintai. Dia sangat mencintai kita. Amin. Amin. Coba tepuk teman sebelah, Tuhan sangat sayang dengan kamu. Amin. Amin. Karena di dunia yang maju seperti ini dengan teknologi, banyak kali kita ada di tengah-tengah keramaian, tapi kita seperti sendiri. Semua orang sibuk dengan HP-nya, ya. Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Ada banyak orang kesepian, ya. Ada banyak orang kesepian. Tetapi kita harus tahu bahwa Allah sangat mencintai kita. Bahkan arti lain adalah Allah puas pada atau dengan sesuatu. Allah puas dengan kita. Allah puas bukan karena kita sempurna. Amin. Allah mencintai saudara. Ya. Nah, ini banyak didikan dalam hidup ini yang tidak benar, termasuk guru-guru sekolah minggu. Adik-adik jangan ribut ya, nanti Tuhan marah. Ya. Adik-adik harus dengar-dengar, nanti Tuhan marah. Tuhan digambarkan sebagai satu pribadi yang darah tinggi. Ini berbahaya. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Dia mencintai saudara apa adanya. Amin. Dia mencintai saudara apa adanya, saudara. Ya, bahkan dia mencintai kita. Alkitab Paulus mengatakan dia mencintai kita waktu kita masih berdosa. Bahkan saya suka dengan Yesus karena Alkitab mengatakan dia sahabat orang berdosa. Kalau kaki ini itu paling berdosa, Allah sangat mencintai engkau. Allah sangat mengasihi engkau. Dia yang minta untuk engkau kembali. Dia minta untuk engkau datang. Dia mencintai kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal karena begitu besar kasih. Begitu besar kasih. Dia mencintai kita. Karena itu saudara harus datang kepada dia sebagai kesadaran bahwa saudara dicintai. Betul? Betul? Coba saudara lihat orang saling mencintai yang sedang pacaran, anak-anak muda yang sedang pacaran. Ya. Waktu saudara datang ketemu pacar saudara, apakah muka saudara cemberut? Atau saudara cakap lagi? Karena saudara tahu bahwa saudara dicintai. Betul? Ada orang yang cinta kepada saudara. Dia sudah tinggi 1 meter 4. Dia cinta kepada saudara. Tuhan cinta kepada saudara. Dia sudah hitam. Tuhan cinta. Bahkan Alkitab menulis pujian kepada orang hitam. Jadi saudara dicintai Tuhan apa adanya. Tuhan mencintai kita sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Ya, kata tunggal, anaknya yang tunggal dari bahasa Yunani monogenes.
Monogenes itu satu-satu. Ya, saudara, saya tahu di kota jadi banyak orang terlibat di media sosial. Beberapa tahun yang lalu Habib Rizik bilang bahwa kalau Yesus lahir, siapa melihatnya? Saya aneh dengan orang-orang seperti itu. Oh, sibuk dengan bidat. Ini adalah satu kisah yang luar biasa. Amin. Karena kekristenan itu beda dengan agama yang lain. Agama sebenarnya itu adalah usaha orang untuk cari Allah. Dengan ibadah, dengan puasa, dengan menyiksa diri. Bahkan ada agama di Tibet sana, itu waktu mereka datang ke dewa mereka untuk menyembah dewa mereka, mereka harus berlutut merangkak. Padahal itu batu-batu yang tajam. Jadi itu 1 kilometer mereka harus berlutut merangkak. Karena mereka berusaha untuk menyenangkan dewa mereka. Tapi kekristenan berbeda. Kekristenan adalah Allah mencari manusia. Allah datang mencari saya dan saudara. Karena dia kehilangan teman sekutu. Kita berhutang penyembah karena dia sudah datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Apa yang kita bisa balas kepada dia? Apa yang saya dan saudara bisa balas kepada Tuhan? Tidak ada. Ya. Apalagi kita di perjanjian baru. Saudara, orang-orang yang di perjanjian harus mengorbankan korban binatang. Harus ada korban untuk penebus dosa, penebus salah, korban pagi, korban petang. Tapi kita, hanya Tuhan mau kita datang kepada dia. Mungkin kalau kita pendeta, tapi kan kita harus kolektif. Itu kan yang terbaik yang saya berikan. Ya. Pendeta bilang, saudara jangan berdoa, berikan yang terbaik. Karena itu bohong. Kenapa bohong? Saya sudah belanja dulu lebih banyak, saudara isi kolektif. Betul? Saudara sudah isi paket lebih besar dari kolektif. Dan kalau saudara bilang memberi yang terbaik itu bohong. Oh, ya itu bohong. Apa yang terbaik? Yang terbaik adalah menyembah Dia. Amin. Saya tak percaya. Kalau itu saya beritahu khotbah. Yang terbaik adalah menyembah Dia. Tidak butuh apa-apa. Tuhan hanya minta hati untuk menyembah Dia. Ya, berikan yang terbaik, yaitu hati untuk menyembah. Kenapa Abraham sudah disebut bapa segala orang percaya? Kenapa? Karena dia sudah berdoa 25 tahun untuk dapat anak. Berdoa pun tunggu pun itu melewati begitu banyak tetangga 25 tahun. Allah berikan anak. Dalam Kejadian 22 Allah minta untuk dipersembahkan. Dan Abraham tidak berbantah. Kita mengatakan dia mengambil anaknya dengan bujangnya dan mereka berangkat Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak. Waktu mereka ada di sana, Abraham tidak tes. Dia tahu bahwa Allah terlalu baik. Dia tahu bahwa karena anugerah istrinya Sarah sudah mati haid. Tapi Allah berikan. Dia sudah tua 100 tahun. Tapi Allah berikan. Dia mempersembahkan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan kesungguhan hati. Itu sebabnya sudah. Kenapa Allah? Kalau saudara membaca di dalam Kejadian 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-18, saudara akan menemukan ayat-ayat yang luar biasa. Beberapa penafsir mengatakan yang berbicara itu bukan malaikat biasa, itu adalah malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan dalam Perjanjian Lama ditafsirkan sebagai Kristus, yang melakukan apa yang disebut dengan teofani, menjelma menjadi malaikat. Jadi Yesus menjelma menjadi manusia juga itu bukan sesuatu yang baru. Dari Perjanjian Lama yang sering muncul sebagai malaikat. Dan di situ kalau saudara baca
malaikat Tuhan atau Yesus sendiri berkata, karena engkau tidak segan-segan memberikan anakmu yang tunggal, kata yang sama dipakai. Maka aku bersumpah demi diriku sendiri, karena dia adalah Tuhan. Dia tidak bisa bersumpah kepada Tuhan lain. Oh, aku akan memberkati engkau berlimpah. Aku akan memberkati keturunanmu. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Dan oleh keturunan atau lewat keturunanmu, bangsa-bangsa akan diberkati. Kenapa? Allah berjanji seperti itu. Dan dia menggenapi dengan bangsa Israel. Nah, karena waktu Abraham mempersembahkan Ishak, Allah di dalam Maha Tahu, dia melihat bahwa 1000 tahun lebih yang akan datang, aku akan mempersembahkan anakku yang tunggal. Allah melihat ada sifat Allah di dalam Abraham. Itu sebabnya Allah memberkati dia. Kalau saya dan saudara datang kepada Tuhan, datanglah dengan kesungguhan, datanglah dengan penyembahan kepada Tuhan. Mungkin sudah berkata, Bapak Pendeta, saya mau suka menyembah Tuhan, tapi saya punya hidup ini penuh dengan masalah. Saudara, saya mau katakan, apapun masalahmu, sembahlah. Seringkali kita krisis kasih, bahkan kita merasa bahwa Tuhan pilih kasih. Ada orang lain yang ya santai-santai, tapi Tuhan berkati. Oh, kita enggak. Kita banyak masalah. Saya mau katakan saudara, tiap orang Tuhan punya rencana sendiri dalam hidup. Ada seorang ibu yang datang kepada Tuhan, dan dia berkata, Tuhan, kenapa hidup saya begitu banyak masalah? Apakah itu tidak mengasihi aku? Dan dalam penyembahnya, dalam doanya, Tuhan datang kepada dia, dan Tuhan berkata, anakku, aku sangat mengasihi engkau, dan kasihku kepadamu itu dibuktikan dengan aku mati di atas kayu salib. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Dia mati bagi kita. Dia datang untuk mati bagi saya dan saudara. Dan percaya kalau engkau kembali kepada tujuan awal yang menciptakan engkau, maka saya dan saudara akan melihat Tuhan luar biasa. Ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ya, di situ dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dia tidak sayang anaknya. Anak satu-satu, bukan satu bicara tentang yang satu memang. Itu bicara tentang kepemilikan yang begitu penting. Anak tunggal yang berikan bagi kita, apalagi kebutuhan, apalagi itu yang membutuhkan kesehatan. Mungkin saudara sakit, saudara ingin sehat. Saya mau katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau yang kembali kepada tujuan awal, Dia telah menciptakan kita untuk menyembah Dia. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Engkau yang kekurangan, saya mau katakan bahwa kalau engkau datang kembali kepada tujuan awal, Dia menciptakan kita untuk menyembah Dia. Saya percaya Dia pasti memberkati kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mengasihi saya dan saudara. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi hidup kita semua. Karena itu mah apa yang kita bisa balas? Hanya ada satu cara, yaitu menyembah Dia. Saya percaya Tuhan izinkan kita melewati COVID-19. Kita semua selamat, puji Tuhan. Ya, memang masih ada berita, tapi orang sudah tak peduli lagi. Ya. Kita sudah lewati, tapi kita tahu bahwa beberapa bulan lalu Presiden kita Pak Jokowi mengumumkan bahwa
dunia sedang menghadapi tahun 2023 sebagai tahun kegelapan. Karena para ahli memprediksi bahwa akan terjadi kekurangan pangan di dunia. Ada berita-berita bahwa ada sekitar 60 negara yang akan bangkrut. Tapi kita bersyukur ya dengan Presiden kita Jokowi dalam kepemimpinannya Indonesia bisa lewat COVID-19 dengan sukses dapat dikatakan. Saya membaca bahwa dia dipilih dari 6 pemimpin negara di dunia oleh PBB untuk menangani krisis dunia. Jadi seringkali kelompok lain suka menghina Jokowi, termasuk baru-baru dalam acara G20 tentang bahasa Inggris. Tapi saudara harus bangga dengan Jokowi. Dan Jokowi mengingatkan kita, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani berkata 2023 adalah tahun kegelapan. Tapi saya mau bilang kepada saudara, kalau saudara kembali kepada tujuannya, Tuhan pelihara saudara. Kegelapan, kesulitan boleh ada, tapi orang-orang pilihan Allah akan dibedahkan, akan diperlakukan spesial. Nah, saya bicara kepada saudara bukan cerita saja. Saya mengalami 2019 bulan Juni, saya ambil keputusan untuk keluar dari pengembalaan di Jemaat Nasaret Jailolo di Kuripasari. Dan waktu saya sampai di Manado beberapa bulan kemudian, melihat sekitar awal 2000 COVID muncul. Saya tidak bisa pergi kemana-mana untuk pelayanan. Ya, saya tidak ada penghasilan apapun. Saya dosen tetapi tidak bisa mengajar karena sekolah teologi juga tidak bisa jalan oleh karena COVID. Tapi satu hal, di situ Tuhan menyadarkan saya. Saya tidak tahu pendeta lain, tapi kadang-kadang kita pendeta, kita membuka Alkitab untuk cari khotbah. Kita berdoa karena mau khotbah. Sekalipun saya komitmen untuk doa, tapi saya rasa bahwa ada yang kurang. Saya mengambil keputusan dengan keluarga mulai berdoa. Kami mengambil keputusan untuk tiap pagi 1 jam. Nah, teknologi menolong kita. YouTube ada banyak ibadah-ibadah live. Ada ibadah-ibadah yang luar biasa di YouTube. Dan saya mengambil keputusan untuk menggunakan media. Jadi, saya juga tidak pintar main gitar. Saya main gitar bisa, tapi kalau sudah sampai di kunci minor, mau balik susah. Seperti saya kehilangan jalan. Gunakan YouTube, bahkan dan kami mengambil keputusan 1 jam. Kami membaca Alkitab pagi 2 pasal, malam 2 pasal, doa malam. Kami sudah menghabiskan, kami mulai dari Matius sampai Wahyu, Kejadian sampai Melaki sudah selesai. Kami sudah ulang lagi Matius sampai Wahyu. Sekarang kami sedang ada di kitab Bilangan. Karena kami tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong. Dan saya mau katakan Tuhan melakukan mujizat. Dalam situasi yang seperti tidak tahu ada siapa yang bisa tolong. Kadang-kadang orang WA, Pak Frans boleh minta nomor rekening. Mereka transfer 5 juta, transfer 2 juta setengah. Kenapa? Karena saya percaya waktu kita kembali kepada tujuan Allah, Tuhan akan memelihara engkau. Kalau sudah baca Kejadian, Tuhan menciptakan segala sesuatu, bahkan emas terbaik. Ya. Waktu bermata di Taman Eden, bahwa Tuhan cipta manusia. Artinya Tuhan mau manusia menikmati yang terbaik. Saya melihat mujizat Tuhan. Saya ambil keputusan. Kadang-kadang malam, saudara, kalau setelah sibuk kerja, kegiatan, malam mau tidur belum mengantuk, kita bisa bermain handphone. Anak-anak muda suka main game sampai 3-4 jam. Nah, saya kadang-kadang lihat ini, lihat Facebook, bolak-balik, Twitter, bolak-balik. Nggak tahu bikin apa. Baca orang punya status, mau komen salah, takut salah. Saya mengambil keputusan.
untuk setiap malam. Saya cerita ini bukan karena saya hidup di saya diwali dari seorang dari. Saya tahu saya berutang penyembahan kepada Tuhan. Saya ambil keputusan untuk menyembah Dia 1 jam setiap malam. Karena saya tahu saya butuh Tuhan. Saya perlu Tuhan. Saya percaya orang-orang yang hidup di dalam penyembah, apapun yang terjadi 2023 mau terjadi kegelapan apapun, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara. Tuhan pasti akan memberkati. Mungkin kalau berkata Bapak Pendeta, tapi suara saya tidak bagus. Saya mengatakan Tuhan tidak lihat suara, Tuhan lihat hati. Yes. Nah, tadi saya bilang, kata Pak Pendeta, tidak ada, saya tidak tahu main musik. YouTube tersedia bagi saudara. Yang penting kau punya kerinduan untuk menyembah Dia. Saya percaya waktu kau punya kerinduan untuk menyembah Dia, maka hidupmu tidak sama lagi. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kau. Yang kedua, kita semua berutang penyembahan kepada Allah karena Dia memberikan hidup kekal kepada kita yang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita perhatikan kata hidup, kita seringkali berasumsi bahwa karena ada hidup kekal, maka itu hidup nanti di surga. Ya, cenderung kan kita gitu. Oh, itu nanti kita kalau percaya Yesus, karena Yesus sudah datang, Bapa sudah menyerahkan anak dan sudah mati bagi kita. Kalau kita percaya Yesus, kita pergi ke surga. Tapi tahukah saudara bahwa kata yang dipakai untuk hidup, ya, nah dalam bahasa Yunani itu ada 2 kata untuk hidup, ya, 2 kata untuk hidup, saudara-saudara saya, itu yang pertama bios. Bios itu adalah hidup, makhluk hidup, dan manusia termasuk makhluk hidup. Bios adalah orang lahir, diberi makan oleh orang tua, bertumbuh besar, mulai sekolah, kemudian dewasa, mulai kerja, kawin, dan kemudian mati. Itu bios. Hidupnya hanya begitu-begitu aja. Hidupnya tidak berarti, hidupnya tidak berdampak. Tapi Alkitab mengatakan atau menggunakan kata-kata yang dipakai untuk hidup ini adalah soai. Soai itu adalah hidup yang seutuh, hidup yang sejati. Bahkan ada penafsir yang mengatakan itu adalah hidup Kristus sendiri. Satu kehidupan yang masih ada tantangan seperti Yesus, tapi terus melihat Yesus, melihat mujizat, terus melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat, terus mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena itu punya hidup bukan sekedar bios, tapi soai. Hidup yang berguna, hidup yang dibanggakan. Makanya kau bangga dengan hidup, bukan sombong. Karena kau tahu bahwa Tuhan sudah memberikan hidup yang terbaik. Kenapa kita tidak mencapai soai yang Tuhan mau? Karena kita tidak membagi. Kita semua berutang penyembah. Saya dan saudara berutang penyembah. Kalau saudara dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah, saudara utang penyembahan kepada Tuhan. Saudara dulu di kampung, bahkan kampung yang tidak ada peta. Tapi kalau Tuhan pilih engkau berutang penyembahan. Kalau Dia buat hidupmu menjadi berarti, apa yang engkau bisa balas? Saya juga anak kampung, keluarga miskin. Desa saya tidak ada di peta. Di kepolisian ada nama desa saya, tapi desanya merah, penuh kejahatan. Orang tidak boleh sembarang, zaman saya masih muda, sembarang tabrak hewan di daerah saya. Itu orangnya dipukul, mobilnya banyak dipotong-potong. Orang ngeri kalau lewat desa saya. Tapi Tuhan pilih saya anak desa untuk menjadi hamba-Nya.
Saya berhutang penyembah. Tiap kali saya menyembah Tuhan, karena saya sekaligus, dan saya cerita ini bukan supaya saudara ikut indah, tapi ini untuk saya. Saya ambil keputusan tiap kali, bahkan saudara tahu bahwa saya jalan-jalan kalau kamar di sebelah dari adik-adik ini, pastor tahu bahwa saya putar lagu, saya bawa speaker, saya download pujian penyembah, saya menyembah, saya jalan-jalan. Karena tahu kan saudara bahwa pembunuh nomor 1 adalah banyak duduk. Dalam penelitian di Inggris, kalau saudara jalan tiap hari setengah jam, saudara tidak kena stroke dan berkecam. Jadi saya ambil keputusan jalan tiap kali doa. Saya tidak berteriak. Saya doa, saya menyembah. Tiap kali saya memulai, saya berkata, Tuhan, Engkau terlalu baik buat Frans. Engkau terlalu baik. Saya mau katakan, kalau Engkau memulai doa saudara dengan begitu, saudara sedang merasakan surga. Amin. Saudara sedang menikmati surga ini. Saudara sedang menikmati kehadiran Allah. Dan tahukah saudara bahwa hidup kekal sebenarnya, saudara, atau hidup itu sendiri, itu bukan bicara nanti kita ke surga. Merasakan kehadiran Tuhan itu bukan di surga. Tapi saudara salah mengerti. Kalau saudara membaca, boleh multimedia tampilkan Lukas 17 ayat 21. Orang-orang bertanya kepada Tuhan Yesus, kerajaan Allah ada di mana? Dan dalam ayat 21, saya akan bacakan juga, orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kalau saudara mulai banyak menyembah, saudara mulai merasakan Tuhan ada, kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu bukan tempat. Kerajaan Allah itu kehadiran Allah. Kalau Allah hadir, kerajaan Allah sedang ada. Dan kalau kerajaan Allah sedang ada, mujizat bagi Tuhan itu gampang. Mujizat bagi Tuhan itu gampang. Kita semua berhutang penyembahan. Kita semua berhutang penyembahan. Kalau saudara lanjut juga, ayat terakhir yang kita baca, Markus 12 ayat 25. Saya pastikan saudara senang dengan kata terakhir, bukan? Karena kau selesai. Markus 12 ayat 25. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, saudara, kisahnya adalah orang datang, karena itu pandangan orang Yahudi yang tidak percaya kebangkitan. Mereka datang kepada Tuhan dan mereka ingin mencobai dia dengan pertanyaan, bagaimana Tuhan kalau ada 7 saudara? Dalam tradisi Yahudi, kalau yang tua dan 7 bersaudara laki-laki yang tua kawin seorang istri apabila istrinya meninggal dan tidak punya anak, harus adiknya kawin dengan istri kakak supaya melanjutkan keturunan. Dan dikatakan semua 7 sudah kawin. Dan nanti di surga siapa yang jadi suami? Yesus mengatakan dengan jelas, di surga tidak kawin, tapi kita hidup seperti malaikat. Nah, kalau kita hidup seperti malaikat, apa pekerjaan utama kita? Pekerjaan utama kita adalah memuji dan menyembah. Ada yang mengatakan di dunia ini persiapan, dunia ini latihan. Menurut seorang teolog bernama Peter Wagner, bahwa tahukah saudara di surga itu ada beberapa lapisan, ya. Jadi tidak semua bergerombol, tapi ada beberapa lapisan. Dan tahukah saudara bahwa orang yang tahu memuji dan menyembah Tuhan, suka untuk memuji dan menyembah Tuhan, ada di lapisan pertama. Kalau saudara yang suka menonton orang menyembah Tuhan, bagus ya, panggung sekarang, bagus lampunya. Dikatakan kalau saudara yang tidak tahu menyembah, saudara ada di belakang.
Tadi ayat pertama dalam Yohanes 4 ayat 23, Allah mencari penyembah. Allah tidak cari penyembah. Tuhan mau supaya kita semua menyembah Dia. Dan waktu saudara menyembah Dia, hidupmu tidak sama. Sebentar malam saya akan berkhotbah dengan judul dampak dari penyembah. Itu sampai kepada keturunan, bahkan sampai kekekalan. Nah saudara, kalau kita menyembah Tuhan, hidup kita akan berubah. Kenapa kita stres? Karena waktu kita bangun pagi, yang pertama kita cari handphone untuk mulai buat status. Betul? Kenapa kita stres? Karena bangun pagi kita langsung cepat-cepat ambil sandal, langsung buka toko. Kenapa? Karena kita tidak sama dengan Allah. Waktu kita bangun pagi, kita menyembah Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita butuh Tuhan. Tuhan, saya tidak kuat melewati hari ini. Saya tidak mampu, tolong saya, jalan dengan saya. Dan bagaimana bisa jalan dengan Dia? Kita harus menyembah Dia. Mungkin bangun pagi ada masalah, jangan pikir masalah, pikir Tuhan dan mulai menyembah Dia. Ada seorang tolong mengatakan, kalau saudara berkata-kata bahwa Tuhan itu baik, ya saya ingat ada kata percaya. Bahkan siapa yang percaya? Kata percaya dalam bahasa Yunani adalah pisteo. Pisteo itu bukan sekedar percaya, meyakini. Pisteo itu juga sebenarnya artinya adalah memperkatakan berulang-ulang kepada diri sendiri tentang betapa baiknya Tuhan. Dan teologi itu berkata, kalau engkau berkata bahwa Allah itu baik, Dia akan jadi Allah yang baik bagi engkau. Kalau engkau berkata Allah itu memberkati, Dia akan berkati engkau. Kalau engkau berkata Allah itu luar biasa, Dia akan menjadi luar biasa dalam hidup. Karena waktu kita menyembah Dia, kita menempatkan Dia pada tempatnya dalam hidup kita, dan Dia akan mulai bekerja dan mulai melakukan mujizat. Saya akan menutup dengan satu kisah yang saya baca pada 24 Maret 1820, jadi ini zaman abad 19. Seorang anak lahir, namanya atau orang tuanya memberi nama kepada dia Fanny Crosby. Fanny Crosby bertumbuh dalam kebahagiaan, tapi pada zaman dulu biasa. Pada waktu dia umur 9 tahun, dokter salah memberi obat untuk makan. Dan Fanny Crosby buta. Orang tuanya secara manusia kecewa, dan mereka menyerahkan Fanny Crosby kepada neneknya. Puji Tuhan, neneknya cinta Tuhan. Neneknya ajar dia mencintai Tuhan, menyembah Tuhan. Neneknya terus tiap hari mengajar Fanny Crosby. Saudara, orang buta cenderung tidak punya masa depan. Apa yang dia bisa buat? Tapi Fanny Crosby jatuh cinta dengan Yesus. Setiap hari dia datang kepada Yesus menyembah Tuhan. Kan dia buta, dia tidak tahu bikin apa. Dia cinta Tuhan. Dan tahukah saudara, dia menciptakan banyak lagu. Lagu-lagu yang memberkati dunia. Dan tahukah saudara yang menciptakan berapa lagu? Yang menciptakan 9.000 lagu. Saya yang sudah jalan 55 tahun, saudara, belum berhasil menciptakan satu lagu. Dia menciptakan 9.000 lagu. Lagu-lagunya masih dinyanyikan sampai sekarang. Saya punya sudah pernah nyanyikan. Salibnya, salibnya, selama mulia. Lagu itu sangat memberkati banyak orang menyembah.
Apakah dia tidak bahagia? Dia orang paling bahagia. Dia yang menciptakan lagu yang masih dinyanyikan oleh banyak orang, maka gereja Protestan sampai sekarang, yaitu ku berbahagia. Ku berbahagia, ya kita Yesus abadi kepunyaan. Waktu saudara tahu menyembah Tuhan, dan dia tidak sekedar jadi buta dan hanya cipta lagu. Dia menjadi pembicara terkenal. Dia menjadi dosen di beberapa universitas terkenal di Amerika. Kenapa? Karena waktu dia mencintai Tuhan, membalas cinta Tuhan yang luar biasa, Tuhan mengubah hidupnya. Kenapa hidup kita menjadi hidup yang biasa? Karena kita cinta Tuhan di masa-masa. Kita cinta Tuhan setelah kita semua berutang. Siapapun saudara, mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya sudah beri banyak buat gereja. Itu belum bukti bahwa engkau mencintai Tuhan. Bukti kita cinta Tuhan hanya ada satu cara, yaitu tahu menyembah Tuhan.